Garis besar sini kita akan bahas prediksi untuk chapter 1088. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Those doors, I'm a fool for your love. Oke, seperti kita tahu, tensi dari serial One Piece ini benar-benar sangat meningkat dalam hampir lebih dari 10 chapter terakhir, terutama dari Dead Game di Egghead Last sampai Shanks yang beraksi dengan menggunakan serangan Roger yaitu Kamusari, Law yang dikalahkan juga, dan flashback referee di mana Sabo yang sampai mati ketika dia mengungkap identitas dari Gorosei dan juga Imo. Dan yang terakhir adalah yang paling baru, penyerangan Garp yang ternyata tereskalasi sampai sejauh ini. Di mana momen penutup chapter lalu pun benar-benar membuat banyak dari kita berpikir, apakah Garp akan mati? Tetapi apakah benar akan menjadi seperti itu? Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa yang besar, pasang headsetnya, ambil posisi PWN, wadidaw. Oke, sejujurnya kalau dari saya pribadi, Garp yang kalah hanya melawan komandan-komandan kau saja rasanya bakal kurang banget. Dimana bahkan komandan Yonkou yang ada di pulau itu saja jumlahnya hanya ada 5 orang. Yang bahkan Shirohige sendiri saja di Marineford lalu dia bisa bertahan sangat-sangat lama sekali pasca serangan-serangan luar biasa yang telah dia terima, dan ultimate-nya ketika dia terluka kehilangan sebelah mukanya oleh Akainu. Ingat Akainu loh, sosok yang sangat-sangat kuat sekali, yang bahkan kita pun di chapter 1087 kemarin mendapatkan flashback dari Kuzan yang tonjokannya bisa menyamai suara dari Garp ini, yang berarti dari sisi fisik saja Kuzan adalah seseorang yang sangat kuat. Tetapi tetap saja Kuzan ini dia masih kalah loh oleh Sakazuki. Yang kebayangkan sekuat apa yang berarti dari fisik dan buah iblis yang sangat gila itu yang dimiliki oleh Asuino. Dimana saya pun pernah membahas jika Akainu adalah salah satu dari 2 karakter yang akan melawan Luffy di akhir dari serial ini, mengingat dua-duanya selalu Oda sandingkan, paralelkan satu sama lain di antara Akainu dan Kurohige. Nah, lanjut dimana momen Garp yang baru tertusuk sedikit saja dan terbaring begitu saja, banyak banget yang langsung lebay nih ngerasa itu fit yang besar banget. Padahal ya dia sendiri masih bisa senyum-senyum lah pasca ditusuk, dia pula cuma megang kepala pasca beradu dengan Kuzan, yang dari situ saja levelnya sudah sangat gila sekali. Yang dari situ saja sebenarnya levelnya cukup jauh dengan apa yang diterima oleh Shirohige di Marineford lalu, dimana bedanya Shirohige dalam keadaan sakit parah 2 tahun yang lalu, tetapi Garp ini dalam keadaan sehat walafiat, yang bahkan dia masih rajin latihan tiap hari seperti kata Brand New di awal chapter lalu, dimana Oda pasti memberikan sedikit plot terkait hal itu untuk memberitahu kepada kita jika Garp ini masih sangat-sangat fit sekali. Dimana kesakitan bentar pasca diserang mah wajar banget lah. Bahkan Luffy saja dia sering banget ketika dihajar oleh musuhnya sampai seperti itu. Contoh terkena serangan Apo dia bahkan pingsan sebentar, di Gebok Kaido pun berapa kali juga dia pingsan sebentar tetapi akhirnya bangkit lagi dan bangkit lagi. Untuk Garp di sini dia bahkan masih sadar dan cuma berbaring bentar saja, tetapi banyak banget yang langsung menyimpulkan jika Garp ini lemah, yang bahkan untuk saya sendiri pun sangat yakin di Marineford lalu Garp jauh lebih kuat dibandingkan Shirohige, karena lagi-lagi Shirohige dalam keadaan sakit dan tidak keadaan fit. Serta kalau diingat-ingat lagi, dulu awal Monkey D. Garp ini dikenalin kepada kita dan dia disuruh untuk nangkep Luffy, dimana bahkan lempar-lemparan meriam lah yang aduh buset, make tangan biasa tanpa haki aja sudah pasti hancur dan rata semua. Itu banyak kalau topi jerami, atau mungkin serius sedikit lah itu bakal hancur kapalnya dengan sedikit hakinya, atau bahkan jika dia menggunakan Galaxy Impact ke Thousand Sunny, wah itu kapal baru bakal langsung hancur dan semua kru pun pasti bakal langsung kalah pasca Water 7. Jadi bisa kita bilang pada saat itu Garp ini masih bercanda banget. Apalagi itu sudah lihat kan bagaimana kemampuan Garp di Hachinosu ini yang sangat-sangat gila sekali. Dimana dari sisi kekuatan pun Garp ini masih lebih dari mampu untuk menghancurkan tangan-tangan besar yang dibuat oleh Pizarro di chapter lalu. Tetapi kalau kita lihat dari kata-katanya kepada Koby, "Hey Koby, jangan hilangkan ketenanganmu, keadilan pasti akan menang." Di situ sangat mengindikasikan jika Garp ini bilang tenang aja lah, kenapa sih harus panik, dimana keadilan memiliki orang-orang yang kuat kok yang ada di dalamnya. Dimana kita pun melihat sendiri kan bagaimana Koby sangat panik sekali hanya dari tangan-tangan
yang notabene itu berisi tanah dari pulau saja. Dimana di kapal Garp ini masih banyak karakter-karakter dengan pangkat yang cukup tinggi. Bahkan dari Sword sendiri masih ada Kujakula, sang Rear Admiral, dan tentu saja masih ada orang-orang lain yang kita tidak ketahui. Jangankan itu, menurut saya Prince Gru sendiri saja dia sudah bisa menggunakan kemampuan buah iblisnya untuk menahan serangan dari Pizarro. Karena lagi-lagi jika kita perhatikan, sepertinya Prince Gru ini pemakan buah iblis Logia, yaitu dari tanah liat. Tetapi sebenarnya ada satu karakter yang pastinya banyak dari kalian juga sadar tetapi hilang sejak Garp muncul di Hachinosu. Dan dia adalah tangan kanannya alias Bogart. Benar, satu karakter ini terlihat sudah menjadi tangan kanan dari Garp setidaknya 28 tahun yang lalu, yaitu di chapter 0 saat menceritakan tentang Kinjisi no Shiki. Yang bahkan Bogart sudah ada bersama Garp di tempat tersebut. Yang bahkan di cover story Kobe pun dia ada di sana. Dan membantu Garp dalam latih Kobe yang 2 tahun lalu pun di Water 7 dialah orang yang berdiri di depan bersama dengan Garp ini. Jadi cukup jelas ya, setidaknya orang ini selalu setia bersama Garp setidaknya 28 tahun lamanya atau bahkan lebih lama lagi. Yang bahkan dari tampilannya pun dia sangat unik sekali bentukannya, layaknya detektif pintar yang sangat misterius. Dia pula adalah seorang pendekar pedang yang sangat-sangat hebat sekali. Dia bisa memotong dengan sangat cepat dan sangat presisi. Terlihat dari cover story Kobe kan, dimana itu hanya terjadi beberapa milisecond saja di antara Kobe yang mau menembak dan mau berbicara, tetapi Bogart dia sudah memotong semua pistolnya yang sejujurnya ini sangat cepat sekali. Dan saya lihat belum ada nih yang mention bagian ini yang sudah saya mention lah di bagian review kemarin, dimana di situ kalian bisa lihat ada Bogart di satu panel ini di kapal perang Garp, yang berarti ya mungkin di versi scan legend memang sedikit kepotong dikit nih dimana ujungnya, tetapi jika kalian lihat versi raw-nya cukup jelas jika itu adalah Bogart, yang bahkan dia sedang santai, yang berarti dia benar-benar ikut kemanapun kaptennya yaitu Garp berada. Ini mungkin nanti di versi legal minggu malam bakal lebih jelas lah untuk bentukan dari Bogart ini akan seperti apa. Nah, apakah mungkin Bogart juga akan beraksi dan memotong semua tangan monster raksasa itu? Tepat seperti bagaimana Zoro memotong tubuh besar Pika di Dressrosa. Lagi-lagi sangat aneh kan, ada orang kepercayaan dari pahlawan legendaris tetapi jika dia tidak bisa melakukan apa-apa. Atau bahkan mungkin ada satu karakter misterius lain yang masih belum terlihat, yang lagi-lagi sangat aneh karena dia biasanya bersama dengan Tashigi. Ya benar, apakah Vice Admiral Smoker pun akan muncul dan ikut membantu Garp di Hachinosu? Atau jangan-jangan di chapter 82 kemarin kita melihat bagaimana Sengoku dan Suru sedang membicarakan seberapa mengerikannya organisasi dari Cross Guild ini, tetapi di tengah-tengah itu Hina datang dan mereka bertanya lokasi Garp kemana, yang disitu pun Hina langsung berkata jika Garp membawa semua pasukan Sword untuk pergi ke Hachinosu, yang bahkan mereka sangat-sangat kaget sekali. Lagi-lagi ngapain Oda membuat plot seperti itu jika akhirnya akan terbuang begitu saja? Plot bisa saja berhenti dari perbincangan mereka terkait Cross Guild ini kan, karena bahkan Kapten T-Bone dikatakan sudah mati. Yang bahkan tidak perlu tahulah mereka terkait insiden Hachinosu ini, tetapi Oda kenapa harus memberitahu mereka jika Garp pergi ke Hachinosu? Yang apakah nantinya trio Sannin legendaris dari Angkatan Laut yaitu Garp, Suru, dan Sengoku akhirnya akan bertarung bersama lagi, dimana sebenarnya untuk case dari Suru jangan lupa ya, yaitu cucunya alias Kujaku ada di kapal Swords itu, dan dia juga nggak mungkin kan pasti mau ngebiarin cucunya mati. Toh jika kita ingat awal Luffy sampai ke Pulau Egghead saja, Garp ini baru sampai ke G14, itu pun untuk menyebut Sword, Helmeppo, dan mengajak mereka semua untuk menolong Kobe. Dan tidak lama tahu-tahu dia sudah sampai di Hachinosu saja, yang Luffy dan kawan-kawannya pun lagi-lagi masih ada di Egghead dengan beberapa insiden yang ada. Yang bisa dibilang itu cepat banget loh mereka sampai ke tempat Hachinosu. Apa mungkin itu karena mereka menggunakan kapal perang angkatan laut yang ada batu laut juga? Yang apakah juga Sengoku, Suru akan sampai cukup cepat dan muncul di chapter 88 atau mungkin beberapa chapter ke depan lah, yang menurut saya ini pasti akan sangat-sangat epic sekali, yang akhirnya lagi-lagi kita akan melihat kemampuan dari Buddha Mythical Zoan Hitohitonomi pertama yang kita ketahui di serial One Piece. Plus kalian juga jangan lupa di Marineford lalu Oda memberikan feat di mana Sengoku menghajar semua bajak laut Kurohige
yang bisa dibilang sebenarnya mereka masih memiliki masalah yang belum selesai, yang apakah akan terulang kembali di Pulau Hachinosu. Di mana sebenarnya masih ada satu hal yang sangat-sangat mengganjal sekali, dan itu pun tentu saja terkait Moria dan Verona. Bukankah mereka juga ada di Hachinosu dan baru saja menolong Koby? Nah, kira-kira apa ya plot yang akan Anda berikan kepada kedua orang itu? Yang kita tahu mereka adalah bajak laut yang pastinya sudah menjadi musuh dari pihak Angkatan Laut. Nah, mungkin menurut kalian coba tuliskan nih, apa yang akan mereka lakukan di Hachinosu di kolom komentar di bawah. Sama jangan lupa juga, kita bulan depan banget, tanggal 6 akan menjadi episode pertama untuk keluarnya Gear 5 dari Luffy. Ingat catat tanggalnya, tanggal 6 Agustus yang fix banget sih, ini bakal bikin gempar dunia peranimean. Yang bahkan manganya aja di tahun lalu udah segila apa. Nah, kebetulan kami juga dari Daily Merchandise akan rilis kembali edisi spesial limited edition untuk Luffy di mode Gear 5-nya, yang tahun lalu cepet banget nih habis karena lagi-lagi ini limited. Dan sekarang kami juga bakal merilis untuk batch baru yang tentunya dengan beberapa update desain, di mana masalah rilis kapan dan jumlahnya berapa akan disampaikan di IG kami ya, dnm.match. Langsung follow dan DM biar nggak ketinggalan antri untuk kaos dari Luffy ini. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.